Halo pemirsa Jawa TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan sosok-sosok dan juga narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa TV. Dan kembali bersama dengan Tori Adromeda untuk hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol banyak hal. Kalau kemarin-kemarin kebanyakan politik ya. Untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak hal terkait anak-anak muda yang berprestasi. Wah ini, karena kalau kita ngomongin anak-anak muda di Indonesia ini semakin banyak sekali yang punya potensi, kreativitas, prestasi, pencapaian yang sepertinya memang harus kita bahas dan semoga juga bisa memotivasi teman-teman yang lain juga untuk bisa meraih prestasi yang sama atau bahkan melebihinya ya. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu anak muda berprestasi asal Ponorogo, di mana beliau ini adalah salah satu anak muda yang kemarin baru saja menjuarai salah satu ajang pencarian bakat dan juga prestasi, di mana ini merupakan salah satu pencapaian juga untuk memajukan budaya Indonesia. Langsung saja kita akan ketemu sama Alrian Hendra Saputra, yaitu juara 1 Putra Budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Alrian? Sangat baik, alhamdulillah. Sangat baik, alhamdulillah ya. Ponorogo betul ya? Iya benar, Ponorogo. Terima kasih banyak sudah main-main ke Jawa TV untuk hari ini. Karena jujur ini ternyata baru banget Alrian ini menjuarai Putra Budaya Indonesia 2024 pas tanggal 4 Oktober kemarin. Iya. Jadi ini merupakan salah satu pencapaian juga yang memang harus kita kulik bersama, apa sih Putra Budaya Indonesia ini. Tapi sebelumnya, Alrian mungkin bisa perkenalkan dulu ke pemirsa di rumah. Siapa sih sosok Alrian Hendra Saputra ini? Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Alrian Hendra Saputra, biasa dipanggil Alrian. Saya mahasiswa psikologi Universitas Diponegoro. Saya juga aktif sebagai seniman di Ponorogo tentunya. Mengisi di Grebeg Suro. Kemarin di tahun 2022, saya mengisi bersama teman-teman Ponorogo, bersama Dinas Pariwisata Ponorogo, itu di Istana Negara juga. Wow, di Istana Negara? Iya, benar. Oke, IKN? Belum, Jakarta? masih di Jakarta. Oh, masih di Jakarta. Iya, masih di Jakarta. Dan sekarang saya sebagai Putra Budaya Indonesia membawakan misi bahwa budaya itu cukup penting. Karena di masyarakat sendiri kan budaya hanya mungkin beberapa masyarakat paham hanya tari, hanya adat. Sebenarnya budaya itu banyak sekali. Dan itu yang ingin saya dan putra-putri budaya Indonesia gaungkan ke depannya begitu. Oke, siap. Keren ya. Jadi Alrian ini mahasiswa Undip Semarang. Iya, benar. Psikologi. Wah, cukup mengerti psikologi kepribadian orang gitu ya. Bisa ngeramal dong ya. Ya, banyak orang bilang bisa ngeramal. Sebenarnya kita tuh nggak meramal, tapi lebih ke memperhatikan. Memperhatikan. Oke. Jadi apa namanya, attitude, tingkah laku tuh kelihatan gitu ya, karakternya seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi mahasiswa psikologi di Undip dan berprestasi di ajang Putra Budaya Indonesia. Apa sih Alrian Putra Budaya Indonesia ini? Ini kalau kita ngomongin ajang pencarian duta-duta seperti inilah ya. Ini kan banyak banget ya, ada yang duta pariwisata lah, duta apalah macam-macam gitu, anti narkoba lah, apalah yang pakai selempang, hampir mirip-mirip. Kalau Putra Budaya Indonesia ini apa sebenarnya? Ya, dari tagline-nya yakni cerdas, berkarakter dan berbudaya. Jadi putra-putri budaya Indonesia ini yang pertama haruslah cerdas, yakni dalam bersikap, dalam berperilaku, itu harus memiliki kecerdasan yang cukup, juga pengetahuan umum. Nah, selain itu di putra-putri budaya Indonesia haruslah memiliki karakter yang kuat. Ya seperti yang saya bilang tadi, percuma saja kalau kita itu sebagai anak muda tidak punya sopan santun, apalagi di masa sekarang ini cukup mengkhawatirkan ya. Betul. Krisis ya, moral, krisis. Attitude kayak gitu-gitu ya. Yang terakhir haruslah berbudaya juga. Nah, budaya seperti yang saya jelaskan tadi, budaya itu cukup banyak. Jadi paling enggak kita itu harus paham sendiri akan budaya-budaya lokal dari daerah. Nah, barulah kita berkumpul, menyatukan ide, gagasan, bertukar pendapat, bagaimana sih pengembangan edukasi dan pelestarian budaya di daerah. Seperti itu. Penasaran juga pastinya.
kok bisa masuk ke ajang putra putri budaya Indonesia 2024 dan akhirnya menang. Ini perjalanannya dari awal sampai juara 1 ini seperti apa sih Alrian? Ya kalau perjalanan itu sebenarnya cukup panjang juga, tapi pada tahun 2018 sebelum saya mengikuti ini, saya itu menjuarai Kakang Sendu Ponorogo. Iya, 2018. Iya. Nah, habis itu setelah itu saya mencari ajang yang lain di tahap selanjutnya di provinsi, akan tetapi barulah di tahun 2024 ini saya ketemu dengan namanya Duta Budaya Jawa Timur. Oke. Nah, di Duta Budaya Jawa Timur saya alhamdulillah juga dapat gelar wakil 2, yakni juara 3. Oke. Nah, setelah disaring lagi karena masih banyak sekali ajang-ajang yang lain, oleh karena itu saya ditempatkan bersama rekan saya yang putri itu winernya dari Duta Budaya Jawa Timur, asalnya dari Jember. Oke. Nah, kami berdua ditugaskan oleh regional directornya, yakni Mas Yoga, itu ke ajang Putra Putri Budaya Indonesia. Oke. Jadi saya bersama Tasya mewakili Jawa Timur ke ajang Putra Putri Budaya Indonesia. Itu artinya berarti memang ada tahapan-tahapan dari mungkin tingkat kabupaten dulu, kemudian provinsi, lalu akhirnya nasional seperti itu kurang lebih? Kalau dari kabupatennya belum ada, hanya beberapa daerah saja yang ada penyaringan tersebut. Tetapi saya sendiri langsung daftar ke Duta Budaya Jawa Timur. Nah, dari sana mereka punya 3 license, yakni Putra Putri Budaya Indonesia, Duta Budaya Indonesia, dan yang ketiga itu Duta Kebudayaan Indonesia. Nah, kalau untuk ajangnya ini sebenarnya license-nya di bawah apa? Kementerian Kemendikbudkah atau pariwisata atau apa? ya, kalau Putra Putri Budaya Indonesia ini memiliki license dari Kementerian Ristekdikti. Jadi kami udah sah dari tahun 2021. Secara legal ya? 2022. Oke. Secara legalnya namanya Yayasan Serasi Gantari. Gitu. Oke. Terus kemarin tahapan-tahapannya ceritain dong seseru apa pada akhirnya mengikuti step by step sampai pada akhirnya jadi juara 1. Ya, keseruannya tentunya saya karena bergelut di wisuda juga buat sidang harus ke Ponorogo, Semarang, terus ke Batu, ke Malang juga. Terus kemarin itu tanggal 1 saya sama teman-teman juga ternyata harus terdampar dulu di Makassar karena transit. Jadi harus delay 1 hari. Kami bersama rekan-rekan dari NTB, NTT, Kalimantan Timur, dan akhirnya barulah kami di tanggal 2 ini bisa sampai ke Palu. Di situ cukup menyenangkan juga. Di sana saya bertemu dari masing-masing provinsi memiliki ciri tersendiri. Dari mana aja misalnya? Dari provinsi-provinsi mana aja? Seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia. Hampir semuanya ada juga. Dan semuanya kenal akrab, semuanya kenal baik, dan pada akhirnya nambah networking baru pastinya. Iya, itu yang paling penting. Menambah teman baru, menambah jejaring baru. Iya, benar. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk segmen kedua. Tentunya masih membahas terkait Putra Putri Budaya Indonesia 2024 bersama dengan Alrian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Putra Budaya Indonesia 2024, Alrian Hendra Saputra. Oke, Alrian, seperti apa sih persaingan di ajang ini dari awal sampai akhir pada akhirnya bisa menjuarai juara 1 gitu? Ya, persaingannya cukup ketat ya tentunya karena teman-teman saya dari masing-masing provinsi itu mereka memiliki advokasi tersendiri, mereka punya strategi tersendiri, mereka juga aktif di media sosialnya. Akan tetapi di waktu karantina, walaupun kita itu sibuk mempersiapkan diri bagaimana menjadi yang terbaik, akan tetapi saya merasakan di sana itu lebih ke kekeluargaannya. Jadi di sela-sela waktu istirahat, di sela-sela waktu longgar, itu kami dan saya dan teman-teman itu sering bertukar cerita, sering mengeluhkan ya curhat-curhat gitulah tentang kehidupan. Jadi bukan hanya suatu ajang yang sangat ketat persaingannya, tapi rasa kekeluargaan di sana itu sangat
sangat kental sekali. Bukan hanya membahas kompetisi, persaingan satu sama lain, tapi juga ada kekeluargaan juga yang dirasakan gitu. Iya. Contohnya seperti apa? Misalnya dari kontestan lain mungkin sebegitu dekatnya, mungkin ada cerita menarik gak di sana? Cerita menariknya seperti yang saya jelaskan di segmen 1 tadi, waktu kita terdampar itu jadi bareng-bareng, jalan, nyari makan malam itu udah jam berapa ya? Jam 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita tuh udah capek, delay lama di pesawat. Tapi di situ kita ngobrol-ngobrol kayak, wah besok kita harus pakai apa ya? Kita harus mempersiapkan apa? Materinya seperti apa? Dan di waktu sampai di Palu pun, semisal kita pakai wardrobe-nya kan setiap materi beda-beda. Tapi wardrobe-nya udah disiapin dong? Udah disiapkan. Nah, dari situ kita tuh saling membantu. Ini sasnya ini kurang rapi, terus kerahmu kurang begini. Habis itu rambutnya waktu grand final itu ada teman saya yang rambutnya itu kan kurang rapi. Nah, itu uniknya di belakang panggung ya saya bawa properti juga buat penataan rambut itu kita malah bareng-bareng di situ. Sini kita rapi. Oh iya. Satu sama lain saling membantu. Iya, gitu saling membantu juga gitu. Ada bestie nggak pada akhirnya yang ketemu di sana yang akhirnya jadi teman dekat gitu, misalnya dari mana? Ya, kalau teman dekat itu hampir ke semuanya ya. Karena kalau yang cowok, cewek, putra-putrinya itu nggak ada yang circle sendiri, ini sendiri nggak ada. Ya udah, jadi satu aja. Semisal yang top 3 nih, top 3 ya kita membawa juga, top 6 sama aja. Dari waktu mulai karantina hingga grand final hingga culture trip itu juga sama-sama juga. Di bandara pun kemarin saya dan teman-teman juga saling silih bergantian mengantar ke bandara gitu. Oke. Ada cinlok gitu nggak sih di sana? Jujur. Jujur kalau cinlok sejauh ini nggak ada ya. Nggak ada. Maksudnya tidak hanya Alrian nih. Mungkin teman-teman yang lain mungkin kelihatan kan dari gerak-geriknya mungkin cinlok gitu. Kalau melihat ajangnya yang kemarin sepertinya nggak ada sih Mas. Karena waktunya cukup singkat juga, udah pada fokus, capek, dan waktu culture trip itu biasanya kan di situ tuh kesempatannya. Tapi saya ngelihat teman-teman itu culture trip tuh udah santai gitu ya. Iya, udah selesai, jadi tinggal main-main lah. Iya. Nah di situ malah kita tuh fokusnya ya udah kita bareng-bareng aja, nggak ada yang berdua, bertiga itu nggak ada. Oke. Dan rata-rata mereka umurnya masih muda-muda banget ya. Iya, menarik. Oh ya, Aryan, pasti di ajang-ajang kayak gini kan ada beberapa hal-hal yang pasti mendebarkan ya, apalagi ya ini juga kompetisi juga gitu. Ada beberapa momen-momen yang bikin Aryan dan juga mungkin teman-teman yang lain tuh nervous atau deg-degan gitu. Di momen apa yang pada akhirnya bikin Aryan dan juga teman-teman lain tuh di atas panggung tuh kayak, wah ini critical momennya di sini nih gitu. Contohnya di momen apa? Ya, kalau sebelum grand final itu ada namanya kan deep interview. Oke. Nah, deep interview ini sebenarnya saya cukup rileks aja menikmati bagaimana karantina ini berlangsung. Akan tetapi waktu deep interview saya melihat teman-teman itu agak gelisah waktu balik lagi ke tempat materi. Nah, di situ saya jadi mikir, aduh ini ada apa ini sebenarnya? Iya. Kenapa kok emosional mereka itu bisa keluar? Nah, itu jadi raut mukanya itu happy banget, ada yang cukup murung. Nah, di situ saya jadi agak mikir sebenarnya. Akan tapi waktu deep interview berlangsung, ya happy-happy aja. Ternyata itu hanya beberapa yang mungkin ada pertanyaan yang cukup bisa dibilang cukup mengenal lah di hati mereka. Terlebih lagi waktu grand final yang paling mendebarkan adalah di saat kita itu opening number, karena kan menyebutkan dari provinsi mana, dan itu karena saya menyebutkan Jawa Timur itu dan membawa Bumi Riok Ponorogo, itu cukup waktu menyebutkan, wah proud dong, bangga dong harusnya, saya bisa ya di sini gitu. Oke. Nah, terus kalau ngomongin ini kebetulan tadi kan saya juga lihat beberapa cuplikan di layar bahwa ada beberapa duta-duta lain, kayak tadi ada duta bahasa. Oh iya. Iya kan, ada duta narkoba, macam-macam lah. Maksudnya selama ini kita mengenal duta pariwisata, ada beberapa
segmentasi yang pada akhirnya sudah ada mewakilkan untuk wajah representasinya gitu. Iya. Oke, Alrian. Jadi saya tadi ngelihat di layar ya ada beberapa cuplikan-cuplikan, ada duta bahasa juga yang di situ hadir. Terus ya saya pernah lah beberapa kali tuh ngelihat ada duta pariwisata, duta anti narkoba, duta tertib lalu lintas, macam-macam duta atau representasi dari atau wajah dari setiap misi-misi yang mereka jalankan gitu ya, kurang lebih. Kalau untuk duta atau putra budaya Indonesia ini sebenarnya misi besarnya itu apa sih, Alrian? Ya, tentunya setiap duta, setiap ajang itu kan memiliki misi masing-masing. Nah, putra putri budaya Indonesia ini memiliki misi untuk menggaungkan lagi budaya-budaya daerah, mulai dari kecamatan, dari kabupaten, dari provinsi, dan nantinya setelah kita berkumpul kita bisa menggaungkan sama-sama ide, gagasan, yakni advokasi masing-masing dari rekan-rekan saya di setiap provinsi. Seperti saya memiliki advokasi dengan nama Senopati, nama artinya senengi, openi, dan gemati. Nah, ini saya menggunakan pendekatan psikologi untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang ada di sekitar, seperti itu. Itu artinya memang Alrian dari awal di sana merepresentasikan budaya Ponorogo kepada nasional, kepada lingkup yang lebih luas lagi gitu ya. Iya, bukan hanya Ponorogo saja. Saya juga membawa budaya-budaya yang ada di Jawa Timur juga, seperti itu. Jadi tidak hanya di Kabupaten Ponorogo saja, tapi juga di seluruh provinsi, sebisa mungkin ya, bisa menjadi wajah dari Jawa Timur, kurang lebih seperti itu ya. Nah, Alrian, tapi kalau boleh tanya pendapat nih, gimana sih menanggapi beberapa stigma-stigma miring masyarakat ngelihat duta-duta atau putra-putra seperti ini yang kesannya hanya menjadi wajah atau pajangan pemanis aja di beberapa seremonial acara-acara pejabat gitu. Mereka mungkin kurang terlihat implementasi visi dan misinya, sehingga pada akhirnya ya hanya sebagai pemanis saja. Ini menurut Alrian sendiri gimana? Ya, terkait hal itu saya sudah sangat sering mendengar. Oh, sering mendengar berarti. Nah, pendapatnya gimana? Ya, kalau pendapat saya itu sebenarnya cukup miris tentunya, tapi juga banyak sekali rekan-rekan saya di duta-duta yang lain juga, apalagi rekan-rekan saya di putra-putri budaya Indonesia, mereka itu punya visi dan misi yang sangat kuat. Mereka juga menggaungkan apa sih tujuannya kita itu ikut ajang ini. Jadi gak hanya sebuah titel yang dikejar, gak hanya sebuah pencapaian prestasi, tetapi ada juga tujuan-tujuan yang harus mereka capai setelah itu. Karena banyak sekali masyarakat, tentunya anak muda juga, itu menganggap suatu ajang itu hanya bebatu loncatan saja. Stigma ini harus kita ganti dengan bagaimana caranya, yakni saya dan teman-teman yang lain itu harus merepresentasikan, harus mencontohkan bagaimana yang benar. Gitu caranya. Salah satunya mungkin menjadi representasi budaya lokal ya, untuk bisa memperkenalkan ke khalayak luas gitu ya, bahwa budaya khususnya di Ponorogo ini juga sebegitu kayanya, di Jawa Timur juga sebegitu banyaknya, sebegitu variatifnya, sehingga pada akhirnya wajah dari Alrian ini bisa menjadi representasi dari budaya Indonesia. Luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk obrolan berikutnya di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol bersama dengan Alrian Hendra Saputra selaku Putra Budaya Indonesia 2024. Juara 1 loh ini. Nah, juara 1 nih ya. Oke, Alrian, seberapa sering sih dulu-dulu tuh ikut ajang-ajang kayak gini, dan kenapa kok kayaknya seneng banget gitu dari Kakang Sendu, kemudian cari-cari ajang-ajang lain sehingga pada akhirnya juara 1 di Putra Budaya Indonesia. Kenapa kok seseneng itu dengan ajang-ajang seperti ini? Ya, pada dasarnya karena saya itu hidup di lingkungan yang banyak sekali seninya, banyak sekali budaya yang ada di Ponorogo. Nah, dari situ saya ingin sekali untuk menunjukkan ini loh sebenarnya Ponorogo itu, mulai dari
Yang pertama saya mengikuti Kakang Sendu. Setelah itu tahun 2019 saya alhamdulillah juga menjuarai juara 1 FLS 2N tari Apa itu? berpasangan Oke. di Kabupaten Ponorogo. Juara 1 juga sama di tingkat provinsi. Oke. Nah, dan yang selanjutnya itu di 2019, tepatnya di Lampung, FLS 2N nasional tari berpasangan itu dapat medali perak gitu, juara 2 gitu. Kemudian Hari juga ya berarti. iya. Oke. Nah. Sebenarnya di tahun 2020 itu saya bersama rekan saya, Radit, yakni partner saya di FLS 2N itu sebenarnya dapat misi dari Kementerian Pendidikan itu ke Jepang. Akan tetapi karena adanya COVID kemarin, ya, jadi gara-gara COVID lagi-lagi ya. Iya. iya, jadilah ditunda. Oh, harusnya udah terbang ke Jepang dong. Iya, harusnya. Nah, mungkin setelah itu saya juga mencari ajang-ajang lain karena saya sendiri juga sebenarnya kurang sih untuk menggaungkan bagaimana sih cara sebenarnya budaya itu dicintai. Oke. Karena itu saya mencari dan kemudian barulah di tahun 2024 ini saya bertemu dengan Duta Budaya Jawa Timur. Lalu setelah itu saya bisa bertemu dengan ajang ini, Putra Putri Budaya Indonesia. Dan situ menurut saya adalah wadah yang sangat tepat bagi saya dan rekan-rekan yang peduli dengan budaya. Berarti memang secinta itu sama budaya Indonesia ya. Iya. Dan untuk memperkenalkan budaya, untuk menjadi representasi dari budaya itu sendiri, apakah memang harus menjadi putra budaya Indonesia sendiri? Dalam arti, apakah dengan tanpa menjadi putra budaya Indonesia ini sebegitu susahnya untuk memperkenalkan budaya, atau ini bisa lebih efektif untuk bisa mengkomunikasikan, mensosialisasikan budaya kepada teman-teman gitu? Dan sebenarnya apa respon teman-teman setelah menjadi putra budaya Indonesia 2024? Ya, sebenarnya untuk melestarikan budaya itu tidak harus kita itu memiliki prestasi dulu, harus memiliki selempang, harus memiliki jabatan lah, prestatif. Tapi kita bisa mulainya dari yang terendah dulu, dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa mencintai, mengenal budaya daerah dan kita paham akan nilai dan maknanya, kita juga bisa memulai melestarikan dari situ. Tidak harus menjadi seorang putra budaya, tidak harus menjadi duta pariwisata, itu tidak. Tetapi dari diri kita sendiri harus bisa memulainya. Nah, terkait tanggapan rekan-rekan saya, tentunya sangat positif sekali karena teman-teman itu memiliki visi yang sama dengan saya, tujuan yang sama, dan alhamdulillah saya yang dapat kesempatan menjadi putra budaya Indonesia, mereka sangat suportif sekali dan ya udah, alhamdulillah setelah ini berarti kita bisa nih melakukan strategi yang udah kita bangun sebelumnya melalui media putra putri budaya Indonesia begitu. Setelah menjadi putra budaya Indonesia ini, seberapa ngimpact akhirnya postingan-postingan dari Alrian ini untuk bisa mensosialisasikan budaya kepada teman-teman, atau mungkin seberapa besar sih pada akhirnya pengaruh Alrian ini untuk teman-teman? Apakah memang gara-gara Alrian ini beberapa teman-teman pada akhirnya ada yang merespon positif dengan aku berarti akan lebih mencintai budaya dengan cara-cara yang seperti ini gitu misalnya? Ya, karena teman-teman saya sendiri tuh punya yang sebelumnya saya sampaikan tadi, punya visi yang sama. Setelah melihat saya ini, ternyata Alrian bisa nih, Alrian udah memulainya. Nah, rekan-rekan saya juga, ya udah deh, ayo. Ternyata dari situ melihat saya efeknya menjadi putra budaya Indonesia ini cukup sangat cukup signifikan lah. Karena dari sosial media pun banyak sekali rekan-rekan yang sebelumnya belum saya kenal, setelah menjadi putra budaya banyak sekali rekan-rekan yang boleh kenalan nggak? Kita bisa sharing-sharing setelah ini, bisa ketemu di mana begitu. Berarti follower nambah ya? Karena efeknya pasti di sosmed gitu kan. Iya. Nah, itu artinya Alrian setelah menjadi putra budaya Indonesia 2024, apa visi yang akan nantinya diimplementasikan secara real gitu ke teman-teman, khususnya generasi muda ya? Dalam arti memang apakah memang akan ada beberapa hal yang harus digaungkan lebih maksimal lagi nantinya di sosial media misalnya, atau beberapa visi misi yang akan langsung terjun ke teman-teman gitu ke depannya?
Iya, dari putra-putri budaya Indonesia sendiri memiliki visi untuk mengenalkan edukasi pengembangan budaya yang ada di Indonesia. Oke. Nah, dari saya pribadi, karena saya membawa advokasi yang saya sebutkan tadi, yakni senopati. Kenapa harus senopati? Karena banyak sekali masyarakat Indonesia itu yang suka terhadap budaya. Tetapi mereka hanya suka saja. Mereka hanya melihat tampilan luarnya. Seperti halnya lukisan, mereka hanya melihat keindahannya. Tarian mereka hanya melihat sebagai pementasan saja. Iya. Olah vokal hanya suaranya yang merdu. Tetapi dari senopati ini saya menggaungkan bahwa budaya itu lebih dari sekedar pertunjukan. Tetapi budaya itu sendiri memiliki makna, memiliki arti yang sangat dalam yang bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat itu sendiri. Begitu. Berarti tidak hanya sebuah pagelaran yang bisa dinikmati saja, Iya, tapi benar. budaya dan kesenian juga memiliki esensi yang sebegitu dalamnya, yang Iya. sebegitu tingginya yang sebenarnya harus bisa dipahami oleh masyarakat luas khususnya ya. Dan pastinya beberapa budaya-budaya ini juga biasanya memang paling sering ada pesan-pesan yang tersirat yang bisa disampaikan Iya. secara lebih artistik dan estetik, sehingga pada akhirnya masyarakat juga bisa lebih menerima kesenian dan budaya ini sebagai salah satu hal yang bisa memberikan impact positif gitu ya. Tidak hanya sebuah hiburan saja, tapi juga sebuah efek yang luar biasa gitu untuk bisa menyampaikan pesan gitu ya. Terakhir, Alrian mungkin ada pesan-pesan untuk khususnya generasi muda nih ya. Yang saya nggak tahu sih generasi muda sekarang itu melihat budaya, perspektif budaya itu seperti apa. Melihat beberapa ya kesenian hobi mereka yang main sosmed, yang mungkin masih sering kena pengaruh sana sini itu, mungkin ada pesan-pesan deh buat teman-teman yang muda-muda nih, seperti apa? Ya, tentunya untuk teman-teman saya, terutama kaum muda, marilah kita itu mulai mengenal budaya. Kita bisa memulainya dari diri kita sendiri, yakni dengan mencintainya, mengenal makna dan nilai luhur yang ada di dalamnya. Karena tidak bisa dipungkiri budaya adalah identitas bangsa yang memajukan bangsa ini menjadi terkenal di internasional. Seperti halnya senopati dalam bahasa Jawa yang artinya panglima perang. Oleh karena itu, para kaum muda adalah ujung tombak atau panglima pelestarian pengembangan edukasi budaya di Indonesia. Oke. Jadi kita harapkan semoga anak-anak muda ini bisa lebih cinta lagi sama budaya, bisa lebih mengenal lagi budaya. Tidak hanya menganggap kesenian dan budaya ini sebagai sebuah suguhan entertainment saja, bukan hanya sebuah pagelaran, tapi tentunya memiliki esensi makna yang pastinya bisa punya makna yang sangat-sangat dalam gitu ya. Iya, benar. Dengan cara-cara yang estetik, dengan cara-cara yang lebih artistik, semoga pesan-pesan baik ini bisa diterima oleh teman-teman masyarakat, khususnya anak-anak muda untuk bisa lebih mencintai budaya. Terima kasih banyak Alrian Hendra Saputra, Putra Budaya Indonesia 2024 sudah Sama-sama. mampir ke Jawa Post TV untuk bisa memberikan impact-impact positifnya, dan semoga Amin. prestasinya Alrian ini bisa nular ya ke Amin. teman-teman muda di luar sana. Iya. Tidak harus menjadi duta-duta atau putra budaya Indonesia, enggak. Apapun yang menjadi passion kalian, apapun yang menjadi bakat kalian, apapun yang menjadi skill kalian, asah teruslah. Pinter masak, ya masaklah yang enak biar bisa jadi chef terkenal. Suaranya bagus, ya nyanyilah yang enak biar bisa jadi penyanyi terkenal, dan pastinya hal-hal seperti itu bisa menjadi representasi diri kita terhadap masyarakat, sehingga kita untuk bisa menyampaikan hal-hal positif itu juga lebih gampang dan lebih berimpact nantinya ya. Mantap banget. Prestasi itu yang paling penting. Ditambah lagi prestasinya ya. Oke, dan pastinya terima kasih banyak untuk pemirsa Jawa Post TV yang sudah menyaksikan obrolan kita untuk hari ini bersama dengan Alrian Hendra Saputra selaku Putra Budaya Indonesia 2024 juara 1 nasional. Semoga bisa memberikan pencerahan dan juga impact positif ke teman-teman muda yang menyaksikan obrolan kita. Dan pastinya masih banyak sekali narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif yang akan kita hadirkan di program Obrol-Obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa Post TV. Dan akhirnya saya Tor Andrew Media pamit. Terima kasih banyak buat semuanya dan sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya. Nah.